Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertemuan kelima, yaitu adalah nih teorinya ya. Teori mengenai antara interaksi ligan ya. Ligan atau obat ya sama aja ya. Obat atau senyawa sama aja nih. Dengan reseptor atau nanti bisa disebut juga protein. Jadi nanti ya saya harapkan di sini pembelajarannya ketika nanti kalian masuk ke penelitian gitu, kalian tidak bingung dengan istilah ligan dan juga tidak bingung dengan istilah reseptor ya. Ligan itu bisa berarti obat atau senyawa, sedangkan reseptor itu adalah bisa berarti protein ya, tempat menempelnya si senyawanya atau obatnya seperti itu. Ini adalah beberapa sasaran diskusinya. Yang pertama nanti ada pendahuluan dulu ya. Kemudian nanti ada beberapa klasifikasi obat berdasarkan interaksinya dan juga bagaimana efek obat terhadap respon biologis nanti ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi di sini pendahuluannya itu adalah bagaimana teori mengenai antara interaksi obat dengan reseptor ya. Nah, interaksi yang pertama ini teorinya itu adalah teori okupasi namanya ya. Nah, di teori okupasi ini itu interaksi antara obat dengan reseptor itu harus mengikuti hukum fisika dan juga hukum kimia ya. Jadi bagaimana misalnya, nah interaksi ini atau teori okupasi ini dia dikemukakan sama namanya A.J. Clark ya pada tahun 1933 ya. Ini merupakan lanjutan dari teori lock and key ya kalau kalian pernah masih ingat ya. Teori lock and key atau teori antara kunci dengan anak kunci pada teori enzim di situ ya. Karena kan enzim itu similar ya tapi nggak sama dengan si protein atau reseptor kan. Sedangkan senyawa itu mirip dengan si ligan situ ya. Jadi teorinya itu antara kunci dengan anak kunci di situ. Jadi diteruskan sama si A.J. Clark dan juga dia menggunakan nama teori okupasi. Nah, pada teori ini bentuk ligan ya atau bentuk obat atau bentuk senyawa itu harus sama ya, harus sama dengan tempat menempelnya pada suatu reseptor atau kita bisa sebut juga protein ya. Jadi pada teori okupasi ini bentuk ligan ya atau obat ataupun senyawa itu harus sama dengan tempat menempelnya pada si reseptor atau bisa kita sebut tempat menempel itu adalah sisi aktif namanya ya. Sisi aktif atau bahasa Inggrisnya berarti active site ya. Sehingga dia bisa menempel dengan si reseptor, ligannya atau obatnya atau senyawanya membentuk suatu kompleks ya. Kompleksnya namanya kompleks ligan reseptor ya. Dan kalau kalian perhatikan di sini itu sifatnya adalah bolak-balik atau reversible ya. Artinya apa? Artinya ketika dia menempel si ligannya dia juga bisa lepas lagi gitu ya. Walaupun nanti kita bisa buat supaya dia menempel semuanya gitu. Lebih banyak menempel dengan cara apa? Dengan cara kita banyakin jumlah ligannya atau jumlah obatnya atau jumlah senyawanya. Makanya pada orang farmasi itu mengenal istilah dosis namanya. Dosis ini digunakan untuk memperbanyak si ligan yang menempel pada reseptor. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya obatnya adalah obat agonis misalnya, dia ada respon biologis gitu ya. Jadi itu adalah efek dosis ya, supaya nanti bisa menempel dengan si reseptor. Salah satunya seperti itu.
Sampai sini pertanyaan mengenai pendahuluannya? Atau bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, Bapak. Nah, teori yang kedua itu kalau tadi kan dia antara ligan atau obat atau senyawa itu harus sama bentuknya dengan sisi aktif pada reseptor ya. Nah, teori lain ya atau lebih baru itu namanya teori two state ya. Atau teori dua keadaan ya. Itu kan keadaan ya, itu dua. Nah, teori ini itu si ligan atau obat atau senyawa itu dapat berubah bentuk ya, berubah bentuk ya. Atau dapat terinduksi namanya, bahasa itu dapat terinduksi. Terinduksi. Atau si konformasinya itu bukan si obatnya ya, tapi si reseptornya, di mana reseptor ini dapat berubah bentuk ya. Dapat berubah bentuk dari posisi aktif ya menjadi posisi inaktif ya, atau sebaliknya gitu. Karena kan lambangnya reversible di sini ya. Jadi pada teori two state ini reseptor itu bisa berubah bentuk. Bentuknya ada bentuk aktif, kemudian ada juga bentuk inaktif. Nah, apa bedanya? Ketika dia dalam bentuk aktif, ya, bentuk aktif, dan nanti ada obat yang menempel, ya, dia itu punya respon biologis. Ya. Respon biologis itu maksudnya ada sesuatu yang dikeluarkan lah, gampang gitu. Ketika atau ada sesuatu yang di metabolisme ketika obat tersebut berada dalam tubuh. Nah, obat yang menempel pada saat reseptor itu dalam keadaan aktif atau aktif state namanya, itu namanya adalah obat agonis namanya. Ya. Sedangkan obat yang menempel saat reseptor itu dalam keadaan inaktif atau disebut juga inactive state itu adalah obat inverse agonis atau kalian kenal dengan obat antagonis namanya. Jadi ada obat agonis, ada obat antagonis. Ya. Tadi untuk obat agonis ketika dia menempel pada reseptor karena dia pada saat keadaan aktif, maka dia dapat mengeluarkan respon biologis. Sedangkan obat antagonis atau inverse agonis atau agonis berkebalikan lah ya gitu. Ketika dia menempel kan dia pada posisi yang inaktif. Nah, ketika pada posisi inaktif dan dia menempel dan bentuk kompleks, maka tidak ada respon biologis di situ. Nah, jadi pengobatan itu tergantung yang kalian harapkan. Kalau misalnya kalian mengharapkan adanya respon biologis, kalian bisa menggunakan obat-obat yang agonis di situ. Tapi untuk pengobatan yang tidak ada respon biologisnya, berarti menghambat di situ ibaratnya atau inhibitor lah, atau inhibisi sifatnya, maka kalian bisa gunakan obat-obat jenis yang antagonis di situ. Karena obat-obat jenis antagonis dia menempel pada saat reseptor pada keadaan inaktif ya, kayak gitu. Sampai sini pertanyaan untuk dua jenis obat ini. Atau masih bisa dipahami? Bisa, Bapak. Coba saya tanya ya. Coba yoga, PJ-nya mana PJ-nya? Yoga mana?
Yoga? Halo? Mana Yoga? Mana Yoga? Jadi Yoga PJ gimana sih? Nggak ada suaranya. Atau siapa yang mau jelasin coba? Coba beda antara obat agonis sama antagonis. Ada yang mau menjelaskan? Kalau yang agonis itu dia obat yang bisa mengaktifkan reseptor gitu, Pak. Terus kalau yang sedangkan yang antagonis itu yang memblokir kayak gitu, Pak. Yang memblokir reseptor itu. Ya, oke ya. Ini Siti Amelia ya? Iya, Pak, betul. Oke, jadi kayak gitulah intinya ya. Jadi obat agonis itu adalah yang mengaktifkan reseptor, itu bukan mengaktifkan sih, kebalik ya. Karena dia dalam keadaan aktif, maka dia bisa berikatan sama obat agonis gitu. Maka dari situ keluar namanya respon biologis. Tapi kalau misal obat antagonis, dia itu berikatan pada saat reseptor dalam keadaan inaktif. Ya, jadi bukan gara-gara obat yang menempel jadi aktif sih harusnya. Nah, tadi sudah dibahas juga, sekarang kita masuk ke klasifikasi obat ya, berdasarkan interaksinya. Tadi sudah dibahas sedikit ya. Bahwa yang pertama adalah obat agonis, merupakan obat yang berinteraksi dengan reseptor dan mengakibatkan perubahan konformasi dan juga adanya respon biologis di situ ya. Kemudian yang kedua itu adalah obat antagonis atau inverse agonis ya. Inverse agonis, dia itu berinteraksi dengan reseptor tanpa mengakibatkan perubahan konformasi dan akibatnya dia tidak ada ya, tidak ada respon biologis di situ. Karena dia berikatan dengan reseptor saat keadaan inaktif ya, karena tidak ada perubahan konformasi di situ. Nah, selain ada obat yang agonis dan juga obat antagonis atau inverse agonis atau agonis berkebalikan ya, ada juga namanya agonis parsial ya di situ ya, atau parsial agonis sama aja. Nah, obat ini dia berada sifatnya ya antara obat full agonis dan juga obat antagonis gitu di tengah-tengah gitu. Ini kalau misalnya kita bisa lihat mekanismenya, obat-obat agonis dulu ya. Obat agonis, dia itu bisa berikatan sama reseptor dan juga mengakibatkan perubahan konformasi dan mengakibatkan nanti ujungnya adalah adanya respon biologis atau efek biologis di situ ya. Nah, coba sekarang kita masuk ke bagaimana efek obat terhadap respon biologis. Nah, di sini ini adalah suatu kurva lah ya. Kita bisa bagi dua, ada bagian sumbu X di sini ya, dan bagian sumbu Y. Ya. Nah, sumbu Y itu memperlihatkan adanya efek obat. Ya, ini efek obat nih. Efek obat. Sedangkan sumbu X itu adalah konsentrasi obat. Atau dalam tanda kurung bisa dibilang dosis lah gitu. Ya. Nah, obat itu bisa bekerja dengan baik ya ketika dia dalam namanya dose range atau range dosis ya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena pada saat range dosis ini dia itu dapat memberikan efek terapeutik ya. Atau dapat memberikan efek menyembuhkan namanya ya. Efek sembuh lah gitu gampangnya. Nah, ketika dosis obatnya kita naikkan, ya berarti ke arah kanan nih, maka dia obatnya akan memberikan side effect atau efek samping. Dan ini adalah efek yang tidak ingin kita
tidak ingin berlangsung gitu atau tidak ingin keluar ibaratnya karena dia adalah efek samping dari obatnya. Nah, makanya obat itu dia punya namanya dose range ya atau range dosis di situ. Supaya apa? Supaya obat tersebut bisa tetap memiliki efek menyembuhkan atau efek terapeutik, tapi dia bisa meniadakan efek samping gitu ya. Atau tidak muncul efek sampingnya seperti itu. Makanya kita harus menggunakan dosis yang terbaik lah ibaratnya. Dosisnya tidak boleh terlalu rendah ya. Kalau terlalu rendah maka tidak ada efek terapeutik. Tapi dosisnya tidak boleh terlalu tinggi atau di luar dari atau di atas dari range dosis karena dia dapat memberikan efek samping. Makanya itu obat atau senyawa itu harus diberikan pada range dosisnya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Atau bisa dilanjutkan lagi? Mungkin bisa dilanjut Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya ini adalah kurva dari obat A misalnya ya, obat A. Ini saya bikin ini aja ya, intervalnya aja. Misalnya di sini adalah 10 misalnya, dosisnya 10 lah, 10 mg per hari ya, misalnya. Misal di sini dosisnya adalah 50 mg per hari. Pertanyaannya, ketika misalnya obat A ini dia diberikan kepada seseorang, terus dibilang dosisnya itu 5 mg per hari. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Misalnya obat A ini diberikan ke seseorang 5 mg per hari. Boleh nggak? Boleh Bapak. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak mencapai efek terapeutiknya, Pak. Terapeutik ya. Jadi ya kalau misalnya 5 gram per hari berarti sama dengan bohong gitu beratnya. Terus misalnya saya naikkan dosisnya jadi 3 kali minum ya. Berarti 3 kali 5 mg per hari. Kalau kayak gini boleh nggak? Bisa, Pak. Bisa, karena 3 kali 5 berapa tuh? 15, Pak. 15 mg. Berarti dia masuk nggak ke dalam dosis range-nya? Masuk, Pak. Masuk. Berarti dia bisa ada efek terapeutik di situ. Tapi kalau misalnya obat ini, misalnya saya berikan 60 mg per hari. Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Nggak boleh, Pak. Karena akan memberikan apa? Efek samping. Efek samping ya, kayak gitu ya. Nah, bagaimana misalnya kita bisa menurunkan efek ya, efek misalnya kita bisa gunakan namanya obat agonis parsial ya. Di mana obat agonis parsial ini dia itu memiliki efek yang lebih rendah dibandingkan obat yang full agonis ya atau agonis sepenuhnya gitu ya. Ini kalau kita bisa lihat di sini, ini misalnya yang kurvanya yang warna hijau itu adalah yang full agonis, berarti dia bisa memberikan 100% respon biologis ya. Sedangkan yang agonis parsial warna pink atau merah jambu itu biasanya adalah setengahnya dari respon maksimum yang full agonis. Maka ini nilai EC itu adalah efek concentration ya, yaitu adalah 50% atau disebut juga EC 50-nya dari yang full agonis misalnya. Nah, sekarang selanjutnya kita bisa meningkatkan potensi obat ya. Dan juga sangat penting ya. Karena kita juga dapat meniadakan efek samping. Ini misalnya di sini ada beberapa obat ya. Ada beberapa obat. Ingat
Di sini ada sumbu Y dan sumbu X ya. Sumbu Y-nya itu adalah respon biologis ya. Sedangkan sumbu X-nya itu adalah konsentrasi obat agonis atau bisa dibilang dosis lah gampangnya gitu. Misalnya di sini ada obat A, obat B, obat C, obat D nih. Yang pertama ini yang kurva seperti sigmoid ini adalah obat A. Yang kedua ini adalah obat B ya, obat B ini. Yang ketiga adalah obat C dan yang keempat itu adalah obat D ya. Ingat tadi semakin ke kiri ya itu adalah kalau di sini ya, di sini itu adalah efek terapeutiknya ya. Terapeutik ya. Artinya semakin ke kiri maka dia adalah memiliki efek terapeutik yang lebih baik gitu. Tapi semakin ke kanan maka dia punya side effect atau efek samping. Nah, pertanyaannya mana obat yang lebih baik atau lebih poten di situ? Obat A, obat B, obat C atau obat D berarti? Obat A, Pak. Obat A, kenapa? Karena dia ada di paling kiri. Karena dia ada di paling kiri, berarti apa? Berarti dia tetap punya efek terapeutik, namun sangat jauh dari side effect. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kurvanya, kita akan pilih obat A. Ya, di mana obat A ini lebih poten dibanding obat B. Obat B lebih poten dibanding obat C. Sedangkan obat C lebih poten dibanding obat D. Karena obat A dengan dosis yang lebih kecil, ya, dia itu memiliki efek yang sama dengan obat B, obat C, dan juga obat D di situ. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan? Bisa dilanjut lagi? Bisa dilanjut, Bapak. Nah, bagaimana ketika misalnya obat agonis dan juga obat antagonis itu diberikan bersamaan? Nah, ketika dia diberikan bersamaan, maka akan terjadi namanya kompetisi. Ya. Kompetisi di mana si obat agonis ini akan berkompetisi dengan obat antagonis dengan interaksinya dengan reseptor. Makanya nanti akibatnya apa? Akibatnya nanti efeknya itu bisa berkurang. Gitu. Makanya biasanya ketika kalian minum obat atau ada pasien minum obat, misalnya kita tahu nih bahwa obat ini adalah obat agonis dan obat yang selanjutnya adalah obat antagonis. Nah biasanya nanti ada jeda, ya. Ada jeda minum obat namanya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kompetisi antara si obat agonis dengan antagonis ketika dia berikatan dengan si reseptor misalnya seperti itu. Oke, sampai sini udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Nah, sekarang seperti biasa saya juga kasih tugas lagi ya. Tugasnya adalah kalian mencari, kan pada tugas pertama itu kalian sudah ini ya, sudah apa namanya, mencari obat. Ya. Mencari obat itu di PubChem ya, atau senyawa. Kemudian kalian juga sudah mencari reseptor atau protein. Itu kalian bisa cari di protein data bank atau RSCB nanti itu tempatnya. Kemudian kalian juga sudah mencari apa namanya ADME-nya lewat Atmatsar untuk obatnya. Nah sekarang kalian cari, karena biasanya obat ini kan ditemukan dari tanaman ya, obat ini ditemukan dari tanaman dan juga nanti kalian bisa temukan strukturnya. Nah, kalian cari bagaimana si obat itu bisa disintesis dari tanaman. Nah, kalian masuk ke nama situs KEGG ya di situ ya. KEGG. Kemudian kalian klik di sini ya.
Kalian klik. Nanti kalian masuk ke bagian KEGG yang pathway. Nih, di sini kalian masukkan jenis nyawanya ya atau nama senyawanya. Ini nanti nggak boleh ada yang sama ya. Di sini saya catat misalnya kurkumin, terus klik go di situ. Nah, nanti kalian ambil yang bagian atas di sini misalnya nih. Nah, ini adalah alur bagaimana kurkumin itu disintesis pada suatu tanaman ya. Karena tanaman itu kan bisa mensintesis senyawa ya. Ini adalah alur bagaimana kurkumin itu disintesis gitu. Nanti kalian bisa ambil, bisa screenshot atau kalian bisa download di situ. Nanti bisa dikumpulkan ya. Pindahkan dulu ke Word, nanti dikumpulkan gitu. Bapak, Tapi di awalnya tulis dulu. Hah? Apa? izin bertanya, kalau Kenapa? semisalnya kalau bukan tanaman kayak kalau selain tanaman kayak misal obat-obatan kayak isoniazid, lansoprazol gitu-gitu boleh gak Bapak? Kalau misalnya senyawanya itu muncul nggak apa-apa. Pasti kan ada yang mirip nih, misalnya kayak itu kan udah kimia ya. Nanti juga bakal keluar senyawa-senyawa yang mirip sama senyawa yang kimia tersebut itu di tanaman gitu. Nggak apa, tampilin aja. Asalkan nanti senyawanya beda-beda ya. Baik Bapak, terima kasih. Yang penting nggak boleh ada yang sama ya. Jangan lupa ketika kalian bikin tugas tulis nama ya, tulis nama, name, kemudian senyawanya apa, baru nanti pathway-nya atau apa namanya, bagaimana dia disintesis ketika dalam tumbuhan gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Tugasnya? Apa yang di screenshot? Iya, pathway-nya aja. Untuk deadline-nya kapan, Pak? Minggu depan lah ya, minggu depan. Deadline-nya. Oke, masih ada pertanyaan lagi?